Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ada beberapa usaha yang kurang baik. Secara garis besar, usaha yang baik adalah usaha yang halal. Usaha yang tidak baik adalah usaha yang haram. Ada usaha yang hukum halal haramnya mungkin belum tertera di kitab-kitab fikih. Tapi kita bisa lihat dari dua hal. Kalau usaha itu manfaat dan di dalam usaha itu tidak diperjualkan barang yang haram, serta aturannya sesuai dengan hukum-hukum syariat, jelas itu halal. Dan itu baik, karena bisa memberi manfaat. Ada usaha yang di situ bisa menyebabkan kerugian untuk orang lain. Misalkan usaha sesuatu yang bisa menyebabkan orang buang-buang waktu. Usaha dengan usaha yang bisa menyebabkan orang semakin lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha yang bisa menyebabkan orang semakin berani melanggar hukum syariat. Usaha yang bisa menyebabkan seseorang mengundur-undur kewajibannya terhadap Allah, kewajiban terhadap Allah jadi tertunda dan lain sebagainya. Ini usaha yang kurang baik. Nah, usaha yang kurang baik. Oleh karena itu, ketika kita akan memulai usaha, kita mesti teliti. Usaha yang kita mau jalani ini bisa menyebabkan orang lalai dari Allah apa enggak? Usaha yang kita jalani ini bisa menyebabkan orang membuang-buang waktu apa enggak? Usaha yang kita jalani ini ada kerugian untuk orang lain apa enggak? Kalau memang ada unsur-unsur tersebut, nah, seharusnya kita tinggalkan. Kita cari lagi. Dan kita mesti ingat, jalan itu sudah dibentangkan begitu luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jalan-jalan yang baik masih banyak. Jalan-jalan yang baik untuk mencari rezeki itu masih luas. Cari aja yang benar-benar baik. Dan biasanya kalau usaha itu ada unsur kurang baik, kitanya sendiri sudah ragu dalam melakukannya. Nah, kalau kita sudah ragu, ini baik enggak ya? Kita jangan berusaha nutupi keraguan kita. Sebab Nabi dalam hadisnya mengatakan, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang bikin kamu ragu-ragu dan lakukan apa yang bikin kamu tidak ragu-ragu. Kalau kita sudah ragu-ragu, ini halal enggak ya? Ini bikin orang lupa apa enggak ya? Ini kira-kira kalau saya usaha ini ada yang rugi apa enggak ya? Berarti kalau kita sudah ragu-ragu, ada yang kurang tepat itu berarti. Cari yang mantep. Oh ini nih halal ini. Oh ini enggak ada yang rugi nih. Oh ini enggak bikin orang lupa ini. Oh ini enggak bikin orang jauh dari Allah. Lakukan itu yang seperti itu. Yang bikin kita, yang tidak ada keraguan dalam hati kita sama sekali. Perlu kita ingat, rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di saat kita di kandungan ibunda kita, di saat kita di kandungan ibu kita berusia 4 bulan, itu jatah rezeki kita sudah ditulis oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jatah itu akan datang kepada kita. Jatah itu akan kita dapatkan. Kita hanya dalam mencari nafkah ini, dalam mencari rezeki ini, hanya mengambil jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatahnya sudah ada, tinggal kita ambil. Jalannya Allah bebaskan kepada kita. Mau lewat kerjaan, mau lewat bisnis, mau lewat dagang, mau lewat jual jasa, dan lain sebagainya. Yang penting yang halal, karena jatahnya sudah ada. Kalau ada seseorang misalkan mencarinya dengan jalan yang haram, ya sama hasilnya segitu. Mencarinya dengan jalan yang halal, sama hasilnya. Bukan berarti kalau mencari dengan yang haram akan mendapatkan yang lebih banyak. Kalau mencari dengan jalan yang halal dapatnya sedikit, enggak.
sama jumlahnya. Bahkan ketika mencarinya dengan jalan yang benar-benar halal, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan tadi tentunya tidak akan didapatkan apabila mencarinya dengan jalan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita teliti ketika kita akan mencari nafkah agar kita mendapatkan nilai pahala di dalamnya. Di hari kiamat wajahnya seperti malam di saat malam bulan purnama, berjumpa dengan Allah, tidak mendapatkan murka Allah, dan di dunianya mendapatkan keberkahan dari usaha kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik kepada kita dalam mendapatkan atau dalam berusaha untuk mendapatkan rezeki. Nah, setelah kita meneliti usaha kita, baik apa tidak usaha kita itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak, dan kita sudah meniatkan niatnya yang baik, maka kita baca doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang diajarkan oleh para ulama, yang mana zikir-zikir itu bisa mempermudah kita dalam mencari rezeki, mempermudah dalam usaha kita. Kalau misalkan carinya dengan jalan yang udah nggak beres, niatnya udah nggak beres, walaupun dia baca rezeki pun, walaupun dia baca doa-doa, zikir-zikir untuk memperlancar, mempermudah rezeki pun tidak akan ada hasilnya. Jalannya baik, rezekinya baik, gak ada yang merugikan, tapi niatnya udah jelek, maka zikirnya pun nggak berfungsi. Jadi harus jalan rezekinya yang baik, usahanya usaha yang baik, nggak ada kerugian untuk orang lain, nggak bikin orang lain membuang-buang waktu, nggak bikin orang lain semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun dianya sendiri si pelaku usahanya, dan niatnya sudah baik, sudah beres, sudah tepat, baru zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun oleh para ulama akan berfungsi dengan fungsi yang sangat maksimal, fungsi yang sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.